Ya, ya. Next. Jadi kenapa kemudian hak-hak penghayat ini masih belum terpenuhi? Ya mungkin kita ingat dulu di masa Orde Baru itu terjadi perdebatan keras ketika penghayat mau dimasukkan dalam GBHN. Ya. Apa akar pangkal masalahnya? Ya akar pangkal masalahnya karena kurangnya moderasi beragama, kurangnya toleransi, menghargai perbedaan. Ya, memang beberapa agama ini ada unsur sial, unsur berusaha menambah pengikutnya. Ya, itu boleh-boleh saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi tidak lalu kemudian meniadakan atau menafikan atau mengabaikan hak-hak yang lain. Ya. Jadi kalau saya tanya apa akar masalahnya, ya kurangnya toleransi, kurangnya menghargai perbedaan. Bahkan kalau saya ditanya lebih dalam lagi, harusnya kita tidak hanya toleransi tetapi sinergi. Toleransi itu berarti, oh mau apa silakan, oh apa dirikan rumah ibadah silakan, oh mau apa mau menyelenggarakan ritual kepercayaan atau keagamaan silakan. Itu toleransi. Tapi menurut saya dari Pancasila yang disampaikan Bung Karno, maka seharusnya kita lebih tinggi lagi yaitu sinergi. Kalau sinergi itu berarti, oh ada apa? Mau ibadah? Oke silakan. Apa yang kami bisa bantu? Ya. Oh apa yang kami bisa lakukan? Oh mau menyelenggarakan ritual atau ibadah? Apa yang kami bisa dukung? Oh mau membangun tempat ibadah, oke. Butuh apa? Butuh tanda tangan, oke. Kami bantu, kami carikan. Ya, itu namanya gotong royong. Itu namanya sinergi. Dalam gotong royong itu ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, ada unsur persatuan, ada unsur kerakyatan, ada unsur kesejahteraan. Ya. Semuanya jadi satu, itulah gotong royong. Maka hendaknya setiap pemeluk agama, penganut kepercayaan itu bisa bersinergi dan bergotong royong. Kenapa itu tidak terjadi? Ya karena kurangnya toleransi menghargai perbedaan. Jangankan bergotong royong, tak berposibilitas saja tidak jalan. Tenggang rasanya tidak terjadi. Ya, mau memutuskan KTP isinya kepercayaan, susahnya minta ampun. Ya, seakan-akan menjadi sesuatu yang wah ini bahaya sekali buat bangsa Indonesia. Ya. Nah, lanjut. Yang terjadi adalah ketika tidak terjadi moderasi beragama, maka ini berbahaya karena masyarakat kita ini plural dan multikultural. Kalau di kampung istri saya itu ada agama Parmalim. Kalau di kampung bapak saya ada Alutudelo, ya, kepercayaan lokal. Nah, sangat plural dan multikultural. Nah, kalau ini semuanya mau diseragamkan, nah ini akan memunculkan yang namanya ekstremisme dan terorisme. Ya, kalau terorisme itu berarti harus seragam, kalau nggak mau pakai kekerasan, itu sudah terorisme. Kalau eksklusivisme tidak mau bergaul, ya
sendiri terus, eksklusif dan kemudian ekstrim. Ya, menganggap dirinya yang paling benar dan yang lain itu salah dan tidak boleh. Ya, tidak boleh ada. Nah, itu sudah ekstremisme. Kalau terorisme berarti sudah pakai kekerasan. Nah, tentunya kalau kita moderasi beragama, kita bertenggang rasa, kita tepos seliro, itu tidak mengorbankan keyakinan dan prinsip ajaran. Ya, tidak lalu karena tepos seliro akhirnya kita oke tidak apa-apa, kami nggak ibadah tidak apa-apa. Ya, tepos seliro oke nggak apa-apa, agamanya di KTP ikut numpang di agama lain tidak apa-apa. Ya, itu tentu mengorbankan keyakinan. Nah, tidak seperti itu. Ya. Next. Nah, ini saya ambilkan dari Kementerian Agama. Ya. Kalau kemudian ada level hubungan agama dan negara, ketika kemudian menjadi radikal, itu berarti dia melawan NKRI. Ya, sudah tidak mau lagi dengan Pancasila. Ya. Karena jelas kalau kita mengacu pada Pancasila, maka kita bisa katakan dengan tegas, mereka yang menolak hak-hak penghayat kepercayaan itu berarti sedang menolak Pancasila. Betul nggak? Iya. Pancasila kita jelas. Loh Pak, Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya selalu katakan karena saya ini dosen Pancasila. Bung Karno memilih kata Esa, bukan Ika. Ya, kalau Ika artinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya satu ya. Tapi kata Esa ini lebih luas. Ya, satu bisa, tapi utama juga bisa. Ya, jadi kata yang kemudian tidak eksklusif milik satu agama. Kata yang bisa diterima oleh semua agama, ya, yang bisa diterima oleh semua kepercayaan. Oleh karena itu, kalau kita setback dulu di sidang BPUPKI, pilihan kata sila pertama hasil sidang panitia 9 itu kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketika itu disampaikan dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli, itu perdebatannya luar biasa. Orang yang pertama menolak namanya Mr. Latu Harhari dari Maluku. Tidak bisa kalau bunyinya seperti ini. Ya, Bung Karno waktu itu kan sampaikan dalam pidato 1 Juni lahirnya Pancasila, poin pertama adalah kebangsaan. Nah, kata kebangsaan itu Bung Karno jelaskan dengan tegas, yaitu semua buat semua. Artinya apa? Ya, Indonesia ini didirikan untuk semua yang ada di Indonesia. Semuanya harus terayomi, semuanya harus terlindungi, semuanya harus jadi anak kandung, tidak ada anak tiri. Itu sudah jelas. Semua buat semua. Ya. Nah, oleh karena itu ketika sidang BPUPKI kedua, kemudian hasil pembicaraan dalam panitia 9 itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka kelompok nasionalis protes berat. Ya, ketika protes, maka kelompok Islam juga balik protes. Sampai dikatakan, kalau memang ini ditolak ya sudah, semua yang berbau agama di Undang-Undang Dasar ini dihapus saja. Ya, sampai gebrak meja. Dan akhirnya dalam sidang itu diusulkan ya sudah, kalau gitu voting saja, supaya tidak berlarut-larut. Dan besoknya ketika mau voting, Bung Karno meminta waktu untuk bicara. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno? Bung Karno minta kepada kaum nasionalis
untuk mau berbesar hati menerima rumusan Piagam Jakarta. Kenapa? Ya, karena kita sedang perang. Kita masih dijajah. Kalau kemudian untuk merumuskan dasar negara saja ribut dan selesai-selesai, bagaimana mungkin kita kemudian bisa merdeka? Ya, ini akan menjadi sesuatu yang akan dieksploitasi, akan digunakan untuk memecah belah bangsa kita. Dan akhirnya dilakukan voting, dan ketika sudah voting tetap saja ada yang menolak, tetapi mayoritas bisa menerima meskipun dengan gerundel. Ya. Nah, selanjutnya kita tahu kisah berikutnya. Setelah kita merdeka, beberapa orang menyampaikan minta sila pertama supaya dirubah. Dan singkat cerita dilakukan lobby dan akhirnya kembali ke apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau Bung Karno sebetulnya intinya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Tetapi kemudian diambil pilihan kata yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kata ketuhanan yang Maha Esa itu ada dalam pidato Bung Karno. Ya, inilah yang menurut saya luar biasanya Bung Karno. Ya, jadi dia bisa memahami kondisi bangsa Indonesia dan merumuskan sesuatu yang kemudian bisa diterima dan bisa menjadi dasar bagi bangsa kita. Sebelumnya, ya. Nah, kalau hubungan agama dan negara, kalau orang radikal maka sikapnya adalah melawan NKRI. Kalau antara umat beragama, penganut kepercayaan, sikapnya intoleran. Tetapi di dalam agamanya sendiri itu juga terjadi yang namanya takfiri, mengkafirkan, membidahkan, ya, menyesatkan. Ya. Jadi ini ciri-ciri yang radikal, yang berarti sudah tidak mau menerima konsep moderasi beragama. Kira-kira ada nggak yang radikal di antara penghayat? Mboten ya? Ya, saya sempat lihat di salah satu sanggar itu, ya, ternyata kecintaan terhadap bangsa dan negara itu menjadi salah satu, ya, keyakinan yang harus diikuti para pengikutnya. Lanjut. Nah, ini kata-kata Bung Karno, pidato lahirnya Pancasila. Ya, ada kata bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hendaknya masing-masing orang Indonesia bertuhan, Tuhannya sendiri. Ya, tidak harus Tuhan yang sama, yang harus ini, tidak, monggo. Ya. Tetapi negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Next, lanjut. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, bebas. Ya, kadang-kadang saya ini juga dapat banyak curhat. Mendirikan diskotik lebih mudah daripada dirikan rumah ibadah. Suatu saat saya coba memediasi problem rumah ibadah yang mau didirikan di bekas lokalisasi. Ya, dan ternyata saya dapat laporan dalam forum tersebut, ada warga yang lebih memilih dibuka saja lokalisasi. Kalau ini dibuat rumah ibadah, tidak jelas untungnya buat masyarakat. Tapi kalau lokalisasi dibuka lagi, keuntungannya jelas. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita pikir apa yang salah dengan rumah-rumah ibadah ini ya? Kok kemudian orang lebih suka dirikan lokalisasi, bahkan lebih mudah dirikan diskotik daripada dirikan rumah ibadah. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Next. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan. Apa itu berkebudayaan?
yakni dengan tiada egoisme agama, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Jelas ya Bapak Ibu? Ini kata-kata Bung Karno. Ya, ketika dia menjelaskan apa itu prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oleh karena itu, ya kita bisa katakan, pokoknya yang tidak setuju dengan penghayat berarti tidak setuju dengan Pancasila. Sederhana. Ya, tepuk tangan buat Bung Karno. Ya. Lanjut. Ya. Bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini kata-kata dari Bung Karno. Kata ketuhanan yang Maha Esa. Dulu waktu saya sekolah, ya saya di sekolahnya Produk Orde Baru, ya selalu dikatakan ya Esa itu berarti satu. Nah ketika saya jadi dosen Pancasila, maka saya mencoba menggali. Ya, saya baca buku-buku referensi-referensi. Dan ternyata tidak seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, bagaimana posisi teman-teman rekan-rekan penghayat? Sudah jelas di pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah jelas posisinya. Kenapa ini demikian ya? Karena di antara para yang merumuskan itu juga ada para penganut kepercayaan. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kondisi bangsa kita sekarang? Nah, ini kita perlu tahu. Saya selalu katakan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, masalah agama, masalah kepercayaan ini sesuatu yang sensitif. Dari 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan, 23 diantaranya terjadi di Jawa Timur. Ya. Saya ingat dulu pernah ada di Kediri yang ribut masalah ada penganut kepercayaan penghayat yang mau dimakamkan. Ya. Lalu kemudian terjadi gesekan macam-macam. Nah, kemudian saya kontak teman saya yang orang Kediri gimana supaya itu bisa dibantu selesaikan. Ya. Lanjut. Nah, ini 9,2% rakyat menganggap bentuk NKRI perlu diganti dengan model lain. Ya. Nah, kalau dulu NKRI mungkin mau diganti dengan komunis. Tapi sekarang nggak laku. Ya. Jadi kalau model lain itu jelas arahnya adalah model khilafah, negara berdasar Islam. Nah, kami dari Komisi A sudah diskusi dengan Kepala BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, problemnya Bapak Ibu, ya, BNPT termasuk negara itu baru bisa bertindak kalau kemudian mereka yang tidak setuju dengan Pancasila ini melakukan tindak kekerasan. Kalau melakukan tindak kekerasan itu berarti terorisme. Tapi kalau cuma ngajarkan, memberitahu, mengajak-ngajak, itu tidak atau belum ada pasal pidananya. Belum ada
undang-undang atau peraturan yang melarang. Ya, itu problemnya. HTI itu yang dilarang organisasinya, bukan ajarannya. Beda dengan komunis. Kalau komunis sudah jelas dilarang penyebarluasan ajaran komunis kecuali untuk kepentingan studi. Ya. Nah, maka saya di kampus, karena saya ini selain dosen Pancasila juga dosen jurusan ilmu politik, maka saya belajar tentang ideologi komunis. Ya, dan itu boleh, sah-sah saja. Karena bukan untuk menyebarluasan ajaran, tetapi untuk objek studi. Nah, tetapi yang NII, Negara Islam Indonesia dengan segala variannya, itu belum ada undang-undang atau peraturan yang melarang. Lupa kemarin Khilafatul Muslimin ditangkap. Ada ya di Surabaya, keliling-keliling. Saya begitu dapat info dari teman, langsung saya WA. Wali kota saya WA. Para Pakis Bangpol saya WA. Ya, semua saya WA, para pejabat yang berwenang. Kenapa kok ini bisa terjadi di Surabaya? Dan ternyata setelah saya baca, itu tidak hanya di Surabaya, tetapi serentak di banyak kota di Indonesia, Khilafatul Muslimin. Ya. Dan apa yang bisa dilakukan? Ya pada saat itu ya tidak bisa ditangkap. Tapi kemudian ditangkap atas dasar apa? Setelah saya baca, pelajari, saya cari info, ternyata ditangkapnya justru karena undang-undang pendidikan. Mereka punya lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mengajarkan Pancasila. Jadi atas dasar itulah mereka ditangkap. Ya. Jadi itu problem kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. 9,2% itu jumlahnya setara dengan 20 juta. Apakah trennya akan makin naik, Bapak Ibu, kira-kira? Ya, kenapa? Karena mereka yang tidak setuju dengan NKRI Pancasila ini anaknya banyak. Iya kan? Nah, cuma banyak, tapi banyak. Ya. Kenapa demikian? Ya, itu bagian dari strategi menambah pengikut, menambah jumlah orang yang punya keyakinan yang sama. Anak-anaknya ini kan tentu dididik dari kecil. Nanti ketika sudah dewasa ya menjadi pengikut yang militan. Bahkan biasanya anak-anak kecil pun sudah diajak demo. Ya, dulu waktu kedutaan Amerika masih di Dr. Sutomo, jalan dari sebelahnya Bonbin itu menuju ke sana, gendong anak kecil, anak-anak diajak, ya, latihan militan sejak kecil. Dan nanti kita lihat, saya lihat trennya dari tahun ke tahun dari hasil lembaga survei, ternyata yang anti Pancasila ini justru bertambah, bukan berkurang, bertambah. Ya, Saiful Muzani Research Center SMRC itu persentasenya bertambah, sekarang sudah sekitar 12,5%. Perlahan tapi pasti makin lama jumlahnya makin meningkat. Nah, Bapak Ibu penghayat ini jumlahnya makin meningkat atau menurun? Nah, ya maka perlu selain MLKI ada nggak? Gema MLKI, generasi muda MLKI ada nggak? Gema Pakti ada ya? Mana ini Gema Pakti? Coba angkat tangan. Ya, 2. Ya. Nah, ini yang perlu, karena mereka lah yang akan memegang masa depan bangsa ini. Ya. Kita generasi masa lalu, ya generasi milenial, kami generasi kolonial. Kita ini akan berlalu. Lalu siapa yang akan memegang arah bangsa kita? Ya tentu anak-anak kita, para generasi muda. Sementara mereka yang tidak setuju dengan NKRI itu menyiapkan generasi mudanya dengan sebaik mungkin. Di kampus, di SMA, dicari siapa yang bisa kami kader,
Siapa yang rajin ibadah, tetapi pendidikan agamanya kurang mantap, ya biasanya kalau lulusan pondok susah untuk digoyang-goyang. Ya, tetapi justru yang bukan lulusan pondok ini gampang untuk didoktrinasi karena ilmu agamanya masih belum jangkep. Maka dicari siapa yang kira-kira bisa menjadi kader dan kemudian dibimbing. Ya, dilakukan pertemuan rutin secara intensif untuk dipersiapkan. Dari SMA dipersiapkan, nanti dicarikan perguruan tinggi. Begitu masuk di perguruan tinggi, sudah ada lagi kader di sana yang siap menerima. Bahkan supaya bisa masuk perguruan tinggi favorit, mereka juga siapkan lembaga bimbingan belajarnya. Nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi favorit, pembinaannya lebih intensif. Kalau sudah lulus, dicarikan kerjaan. Pasangan hidup juga dicarikan, paket lengkap. Ya, sehingga kemudian tidak heran jumlahnya dari tahun ke tahun makin bertambah. Sementara kita para pendukung Pancasila ini leha-leha. Ya, yakin tidak mungkinlah Pancasila itu geser. Kata siapa? Ya, karena lembaga survei, hasil survei menunjukkan tidak seperti itu. Lanjut. Nah, lebih dari 60% publik Indonesia semakin tak nyaman dengan orang yang berbeda keyakinan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kemudian dimusuhi sama tetangga, ya jangan heran karena hasil surveinya seperti ini. Ya, hasil surveinya seperti ini. Hasil survei tahun 2012. Ya, sekarang pun saya yakin juga tidak jauh berbeda. 67,8% penduduk Indonesia tidak suka bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Jadi kalau dikatakan negara kita itu adalah negara yang murah senyum, setuju saya. Murah senyum tapi intoleran. Ya, kenapa? Ya surveinya seperti ini. Ya, lebih banyak yang intoleran daripada toleran. Ya. Lanjut. Nah ini tren intoleransi religius kultural. Perkembangannya dari tahun ke tahun. Ini data sampai tahun 2018. Ada data yang lebih baru lagi sebetulnya. Ini kita lihat orang lebih intoleran kalau sudah masalah membangun rumah ibadah dibandingkan dengan ada acara keagamaan. Ini problem bangsa kita. Ya. Seberapa keberatan responden muslim atau non-muslim jika ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan? Ya. Lanjut. Nah, ini skor radikalisme. Ya. Oh, mayoritas masih menolak tindakan radikal, 72%. Ya, oh lebih banyak yang menolak. Ya, tetapi kita juga lihat sisi yang lain. Bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan itu 7,7%. Dan yang pernah melakukan tindakan radikal itu 0,4%. 0,4% itu kalau dikalikan dengan proyeksi 150 juta muslim, maka keluar angka 600.000 orang radikal. Ya, se-Indonesia. Ini jumlahnya nggak main-main. Yang bersedia melakukan tindakan radikal jika ada kesempatan 11 juta. 11 juta. Nah kemarin ada satu keluarga yang kebetulan kakak kelas saya di SMA 5. Ya, satu keluarga aja sudah ngebom 3 rumah ibadah. Ya, jadi ada sekitar 4-5 orang itu sudah ngebom 3 rumah ibadah. Nah kalau ada 600.000 dan mereka bisa buat bom, ya habis Indonesia ini. Semua rumah ibadah agama yang berbeda di bom. Ya. Lanjut. Nah ini yang kemudian selalu saya
sampaikan di mana-mana supaya kita ini sadar. Ini survei Alfara Research Center dan Mata Air Foundation bahwa 23,4% mahasiswa setuju tegaknya negara Islam atau khilafah. Ya, tadi angkanya yang tidak setuju Pancasila 9%, sekarang sekitar 12%. Tapi lebih banyak mahasiswanya. Ya. Artinya kalau dibuat persentase diambil secara acak kan ketemu 4 mahasiswa tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, setuju. Ya. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, setuju. Kan begitu. Karena 23,4% yang dekat dengan 25% ya kalau dibulatkan. 1 dari 4 mahasiswa ya setuju dengan negara Islam. Bahkan SMA-nya gimana? Tidak jauh beda, 23,3%. Nah, pertanyaan saya, kira-kira mereka ini punya pemikiran seperti ini sejak lahir atau ada yang mengajarkan? Ada yang mengajarkan, nggih? Ya, tidak tahu-tahu lahir langsung menolak Pancasila. Betul enten ya? Nggak ada ya. Nah, kalau nanti kita lihat data lain itu juga mirip. Ya, guru yang menolak Pancasila ini sekitar 25%. Guru. Lah gurunya aja kayak begitu. Guru kencing berdiri, murid ya, lebih ekstrim lagi. Yang sedih, bagaimana dengan pegawai negeri, orang yang dibayar dengan uang negara? Ternyata 1 dari 5 pegawai negeri tidak setuju dengan Pancasila. Loh kok iso, Pak? Ya buktinya kayak begini. Makanya kalau saya ketemu dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, saya selalu ingatkan, Pak tolong dicek, di screening. Kalau perlu tes wawasan kebangsaan, cek rekam jejaknya di media sosial. Ada nggak PNS-PNS ini yang masuk kategori 19,4% itu? Ya, kalau ada tolong segera dikenai tindakan. Ya. Kalau saya ketemu Bakas Bangpol, saya ingatkan, ini loh, data-datanya seperti ini. Supaya apa? Ya supaya kita ini sadar bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Sebetulnya mau katakan bangsa ini sakit kok, ya piye. Ya. Tapi kalau kemudian Pancasila itu menjadi ukuran sehat, dengan angka seperti ini kira-kira ya sudah sakit stadium 1 mungkin. Ya. Lanjut. Nah, kami punya yang namanya Perda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Ya, ini yang sudah dihasilkan oleh pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Timur. Tentu ada banyak yang harus diperbaiki dari peraturan daerah ini. Monggo nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan, ya apa yang perlu direvisi, diperbaiki, silakan. Nanti perdanya kami bisa kirim ke Bapak Ibu, kami japri, atau di search, di download dari Google, ada itu, Perda Jatim nomor 8 2018. Saya cek jawab dulu ya Bapak Ibu, karena dosen itu kalau sudah ngomong, ya lupa. Kalau pekerjaannya sedus, gajinya sesen, ya dosen. Ya, jadi ini peraturan daerah kami, Perda Jatim 8 2018. Lanjut. Nah, isinya toleransi, menghormati, menerima dan menghargai keragaman. Mirip dengan yang tadi. Lanjut. Mencegah, tujuannya salah satunya mencegah perkembangan intoleransi. Kami sudah punya peraturan daerahnya. Mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik. Lanjut. Lanjut. Peran pemerintah provinsi meningkatkan toleransi, pemeliharaan toleransi dan menangani konflik. Lanjut. Peningkatan toleransi dengan kerjasama, peningkatan kapasitas, fasilitasi pemangku kepentingan. Ya, berupa pembiayaan, penyediaan sarana prasarana atau bentuk lainnya. Lanjut. Peningkatan kapasitas,
pendidikan Pancasila, budi pekerti, kesadaran hukum, patriotisme, perkemahan kebangsaan. Nah ini yang mungkin jadi PR saya, karena biasanya yang diajak untuk kemah kebangsaan itu cuma perwakilan dari agama. Perwakilan dari generasi muda penghayat masih belum tersentuh. Ya. Bahkan kapan itu saya dikritik karena FKUB itu kok cuma umat beragama. Harusnya forum kerukunan umat beragama dan berkeyakinan atau umat beragama dan penghayat. Ya. Lanjut. Ya, pemeliharaan toleransi, menghormati perbedaan agama, perbedaan suku, menghargai hak dan kewajiban. Lanjut. Ya. Next. Ya, coba kembali. Sebelumnya. Nah, poin C, peningkatan toleransi, fasilitasi pemangku kepentingan. Nah, mumpung kita ketemu, monggo Bapak Ibu, kemarin sudah kami tawarkan, ya waktu itu masih baru Sabto Darmo ya, yang kemudian mengajukan melalui kami, yang lainnya monggo. Kalau misalnya mau mengajukan bantuan dana hibah ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, kami berusaha memfasilitasi ya teman-teman dari terutama yang jumlahnya sedikit ya, yang minoritas ya. Ini kan seringkali dianaktirikan oleh pemerintah karena jumlahnya sedikit ya. Nah, kami nggak mau itu terjadi terus. Jadi monggo Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau mengajukan sarana prasarana, ya sebagai bagian dari upaya peningkatan toleransi, nanti bisa disampaikan ke kami. Ya, nanti pembukaannya bulan Januari. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kembali. Nah, ini pun kata-katanya masih kurang ya, tokoh agama. Harusnya juga tokoh penghayat ya. Ya. Lanjut. Nah, kelembagaannya Bakesbang. Lanjut. Pendanaannya dari APBD salah satunya. Lanjut. Nah, ini poin penting yang menurut saya jadi pokok, nanti monggo kira-kira apa yang perlu diperjuangkan. Kalau menurut saya yang pertama ya Departemen Agama itu juga harus menganut departemen ada di dalamnya para penghayat. Kan setara ya. Kalau di KTP kolomnya sudah bisa berubah, maka semestinya kementeriannya juga harus berubah. Harusnya ada Dirjen Pembinaan Penghayat. Ngoten nggih Pak ya? Ya. Supaya setara. Ya. Terus hak administrasi kependudukan. Tadi pagi saya mengajarkan tentang Pancasila di Kota Batu, lalu ada teman penghayat dari Tulungagung menyampaikan. Ya ini saya juga tertarik dan saya mau belajar. Karena katanya Pak, informasinya di sana itu bisa ditulis nama alirannya Pak. Tidak cuman kalau sekarang apa tulisannya? Penghayat kepercayaan. Kok katanya di sana bisa ada nama alirannya mungkin Sabto Darmo atau Kapribaden. Nah ini sebatas info awal, kami juga mau belajar. Ya kalau di Tulungagung bisa, maka harusnya di daerah lain juga bisa. Nah ini PR buat kami baru dapat infonya tadi pagi, jadi belum sempat kami komunikasikan lagi terkait hak administrasi kependudukan. Kemudian hak pendidikan agama dan guru, ya nomor 1 itu juga termasuk FKUB di dalamnya ya harusnya terkait dengan disetarakan dengan agama. Terus poin ketiga juga demikian, hak pendidikan agama dan guru. Ya, apa yang
mesti dilakukan supaya teman-teman penghayat ini juga kemudian mendapat pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Ya. Memang kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, mungkin satu kabupaten ya ada satu guru mungkin. Atau bagaimana caranya, intinya meskipun jumlahnya sedikit tidak lalu kemudian diabaikan atau ditiadakan. Ya. Kemudian hak pelayanan pernikahan, kelahiran, kematian, ya mungkin nanti kami juga perlu masukan apa ada terkait hal ini yang kemudian perlu diperjuangkan. Kemudian hak pendidikan rumah ibadah, ya saya sempat bertanya kenapa kok namanya sanggar. Ya, info yang saya dapat ya karena ini ada di bawah Dirjen Kebudayaan, maka namanya sanggar. Karena bayangan saya sanggar itu kan biasanya tempat belajar menari. Ya, nah ini monggo, apakah memang namanya sanggar ini sudah cocok atau mestinya gimana? Ya. Kemudian hak untuk beribadah, mohon maaf saya tadi ada sekian banyak aliran yang ada, apakah kemudian ibadahnya itu sudah bisa jalan lancar atau ada persoalan, monggo. Termasuk juga hak untuk lahan makam. Ya, saya ingat karena kasus yang saya tadi cerita di Kediri, orang sudah dimakamkan terus diprotes. Ya, saya pernah melakukan advokasi di Kecamatan Gedek, Kelurahan Ngares Kidul. Orang meninggal akhirnya harus dipindah, digali ulang dan dipindah karena tempat dia dimakamkan diklaim sebagai makam Islam. Ya, padahal waktu itu masih diperdebatkan ini makam umum apa makam Islam. Ya, akhirnya disepakati ya sudah tidak apa-apa dimakamkan di situ, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada ritual ibadah di makam itu. Yang kedua, tempatnya paling pinggir pojok. Yang ketiga, nggak lewat tengah, lewat kali pinggir itu, lewat selokan. Ya, sudah begitu pun juga masih dipersoalkan. Ya, akhirnya setelah ribut, setelah ini akhirnya pemerintah desa bersedia untuk membuka makam umum. Ya, tempat makam umum ya, dan tempatnya memang betul-betul beda, yaitu di tengah lahan tebu. Ya, jadi melewati lahan tebu, lalu di situ tanahnya desa sudah dipotongi terus dipakai jadi tempat pemakaman umum. Ya. Terus hak mendapat bantuan dari pemerintah. Ya, kemarin waktu kami bicara tentang APBD, loh ini ada bantuan untuk NU. Loh kalau untuk NU dapat, yang lainnya juga harus dapat. Ya. Agama lain juga harus dapat. Ya, saya mohon maaf waktu itu saya lupa tidak menyebut kepercayaan seharusnya juga dapat. Ngoten nggih? Ya, itu memang wujud bahwa kita memang betul-betul menerapkan Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal pengantar, ya. Saya katakan pengantar karena meskipun ini sosialisasi wawasan kebangsaan, tapi sebetulnya saya juga berharap ada semacam masukan buat kami. Ya, masukan atau mungkin ada pertanyaan yang kami bisa jawab selaku wakil jenengan semua di DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, itu dulu presentasi dari kami. Rahayu.